Emmanuel Ebenezer, nggak usah teriak curang-curang, nggak usah teriak culas-culas, karena yang teriak curang dan culas itu adalah pelaku curang dan culas sesungguhnya, gitu ya. Saya konfirmasi nih. Betul ya, begitu ya. Saya mau konfirmasi dulu. Dia sampai lupa. Yang teriak-teriak curang, biar saya lebih ngerti bagaimana berbuat curang. Sama halnya ketika ada maling, teriak maling, dia punya pengalaman jadi maling. Itu, nggak mungkin misalnya seorang ustadz bicara tentang maling, karena dia nggak pernah maling. Bagaimana seorang pendeta mau teriak maling, dia nggak pernah maling. Nah, hanya maling lah yang bisa teriak maling. Makanya ada kata bilang, maling teriak maling. Makanya saya bilang orang culas ini tidak pantas untuk bicara tentang kecurangan. Mereka tidak punya hak moral sedikit pun bicara tentang demokrasi hari ini, apalagi bicara tentang orkestrasi kecurangan. Makanya hari ini lihat, ini bentuk perlawanan rakyat yang nyata. Bagaimana rakyat lebih memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itulah. Mendengar paparan Emmanuel Ebenezer, Rocky Gerung menilai hal itu absurd dan membalas dengan perbandingan logika serupa. Semua polisi adalah maling, bener kan? You bilang begitu kan? Politisi. Semua polisi adalah maling. Saya mau pakai parametermu untuk menerangkan, kalau pakai logikamu maka semua polisi adalah maling. Tidak. Nah, Enggak. Oh. Karena pelapornya adalah logikamu culas. itu jadinya absurd karena Anda pun mesti konsisten bilang semua polisi adalah maling. Karena hanya maling yang mampu untuk menangkap dan menuduh maling. Yang berhak menangkap maling adalah polisi, maka polisi adalah maling. Nangkap nggak poin itu? Merasa argumentasinya dipelintir, Emmanuel Ebenezer membantah Rocky Gerung, namun justru menerima tamparan logika yang tak terelakkan. Enggak, logikanya begini dong. Hanya maling yang mengerti bagaimana mencuri, bukan yang menangkap maling. Gitu dong Om Rocky. Itu salah. Oke, berarti Itu logika polisi yang adalah salah pencuri gitu. Tidak dong. Lah bagaimana dia nuduh si maling itu pencuri? Dia menangkap itu dasar bukti. Oke. Bukan atas asumsi. Yung bilang Gitu. tadi semua orang yang menuduh kecurangan pembuat curang, oke? Terus bertahan meski kebenaran semakin jelas, Emmanuel Ebenezer makin terjebak dalam logikanya sendiri, hingga berakhir dengan senyum getir. Yang menuduh hari ini curang berwatak culas. Oke, sampai di situ stop Gitu. ya. Sekarang saya terangkan akibatnya tuh. Logikanya saya lanjutkan itu. Assumption of guilty ada pada polisi. Polisi mesti menduga ada kriminal baru dia bisa tangkap. Nangkap nggak logikanya? Betul. Ya udah. Ya. Jadi Anda mesti tuduh juga polisi. Kalau ini kan tidak, politisi ini sudah menyimpulkan bahwa besok dicurang. Gitu. Polisi juga tapi kenapa orang ini ikut pemilu? Logikanya berarti kan curang dong, bukan ya. logika yang itu. Sekarang saya terangkan pelan-pelan. Polisi dari dia masuk tingkat 1 sudah di brief untuk mencurigai sebelum dia bisa buktikan. Sama dengan si politisi tadi, apa bedanya? Aduh, nih. Meski lawannya sudah tak berkutik, Rocky Gerung tetap saja membacem Emmanuel Ebenezer sembari memberi kuliah umum. Cara polisi untuk menemukan jejak pertama dari kriminal adalah menemukan darah di situ. Bener nggak? Ya. Salah. Polisi itu baru bekerja otaknya ketika atau dia ingin ada darah yang dihapus. Begitu cara berpikir resersenya. Kenapa? Karena penghapusan jejak itu menimbulkan jejak baru. Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh. Jadi polisi berupaya supaya ada orang yang menghapus jejak. Supaya dia bisa berpikir secara runtut. Bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Ya, udah. Tak sanggup meladeni logika Rocky Gerung, Emmanuel Ebenezer akhirnya menyatakan menyerah dan mencoba mengalihkan topik. Rocky Gerung menutup, "Saya menggunakan logika, Anda menggunakan senyum." Nanggap nggak Noel tuh? Gua ngajar intelijen dan logika. Itu ya nggak apa-apa, apapun lah ya, apa yang disampaikan Bung Rocky. Ya udah, Benar, apapun benar. memang cuma Kenapa? itu, nggak ada apapun di situ. Apapun maksudnya benar apa yang disampaikan. Enggak, Pasti juga lah. nggak ada benernya. Oke, silakan. Udah lah, udah, stop aja. Karena kan kita punya juga standar logika yang bisa kita gunakan. Nggak ada standar Tapi biarkan logika itu cuma logika yang satu, nggak ada digunakan standar Bung Rocky. lain-lain. Tapi standar yang kita miliki hari ini faktanya bahwa Prabowo
secara moral dan punya legitimasi dia sebagai Ya udah, pemenang. itu bukan itu orang saya mau mau bicara tentang curang, orang mau bicara tentang apa terserah. Kita tetap tersenyum, kita tidak akan melakukan apapun, bahwa kita adalah the winner. Udah bagus, Mau udah Rocky deh, mau bilang apa, diam, terserah lah. udah tahu tuh. Gitu. Daripada lu Ya nggak apa-apa, bully itu lagi. faktanya Om. Karena itu gini nih, saya nggak masuk di situ. Saya pakai logika, Anda pakai senyum. Silahkan, beda juga. Nah, yang paling mungkin logika orang pemenang senyumin aja orang yang kalut. Ngapain lagi mau pakai ngotot-ngototan demo-demo? Kita udah ngerasain berapa puluh tahun yang lalu. Udah, Gitu loh. gini, saya abaikan aja itu. Saya nggak, karena saya terangin juga. Ya udah, ya nggak nyampe lah gitu soal logik, udah gini. Saya terangin terus ya. Lama tak muncul di televisi, kemunculan Abu Janda langsung mencuri perhatian. Ia diundang sebagai narasumber dalam program Rakyat Bersuara di iNews yang mengangkat tajuk konflik Iran dan Israel. Dengan penuh semangat, Abu Janda menegaskan bahwa setiap perang pada dasarnya adalah bagian dari kepentingan bisnis. Teman-teman nih, adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex, Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, Paham? Saya tanya Ya, gini. Jadi it's all business. Oke. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Bung Permadi, awas jatuh tuh. Ya. Tak berhenti di situ, Abu Janda juga menanggapi pernyataan Felix Xiao yang baru-baru ini melalui media sosial menyatakan bahwa serangan Iran terhadap Israel bukanlah bentuk pembelaan terhadap Palestina. Menurut Abu Janda, justru aksi Iran tersebut merupakan simbol perlawanan Islam terhadap Zionisme. Meskipun sebelumnya ia sendiri menegaskan bahwa semua perang bermuatan bisnis. Amerika sudah berulang kali mencoba untuk menggulingkan Iran tapi gagal. Itulah kenapa Iran itu sekarang Bang Aiman menjadi satu-satunya negara yang menjadi perlawanan Islam di Timur Tengah. Satu-satunya ada Islam yang mengaruh terhadap ini. Justru Felix Xiao yang paling vokal mencoba menggombosi Iran. Asal adik-adik tahu, Felix Xiao ini, ya mungkin tahu lah pasti Gen Z ya. Tapi jangan ini. Felix Ada orangnya di sini, nggak fair nanti. Gue nggak bakal ada hominem. Felix Xiao ini memulai Nggak ada orangnya, nggak orang yang nggak fair soalnya. Pernyataan Abu Janda yang menyentil Felix Xiao itu kemudian mendapat tanggapan dari Rocky Gerung. Ia menyebutnya sebagai hal yang memalukan dan mencerminkan ketidakmampuan berpikir karena tidak memiliki ide untuk berdebat. Menurut Rocky, apa yang disampaikan Abu Janda malam itu hanyalah kumpulan hafalan fakta yang tidak terlalu relevan dalam memahami esensi konflik yang terjadi. Kita coba lihat sebetulnya Indonesia bikin refleksi apa tentang itu tuh. Aduh, kenapa dengan Felix lu malah lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu, ngamuk-ngamuk soal komentar di emangnya Donald Trump baca tuh Felix, siapa namanya, Ustadz Felix Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Ini apa poinnya gitu loh, berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tuh tentang sejarah, hafal-hafalan gitu, hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif, itu dasarnya tuh. Natalius Pigai mengakui bahwa dirinya lebih seperti macan dibandingkan dengan Rocky Gerung. Tetapi dia sendiri mengaku hanya seperti kucing. Oke, Bang Rocky, buruk nggak pemilu kali ini dibanding 2019?
Saya nanya dulu. Ini Jangan penting. bangunin macan tidur. Nggak apa-apa. Silakan macan, ini juga lebih macan. Buruk nggak? Saya nanya Bang Rocky, jawab dulu. Singkat aja. Ya, saya takut menjawab macan. Menjawab kucing saya berani. Berarti Bang Rocky takut menghadapi saya. Bukan takut menjawab pada kucing itu. Saya mau jebak, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 kah? Parameternya lebih buruk dari. Problem kita jujur atau tidak pemilu hari, bukan dibandingkan. Dalam debat dengan Rocky Gerung, Rifai Harun menampar Natalius Pigai di depan publik dengan argumen yang kuat. Kalau soal angka TPS ada berapa jumlahnya? 800.000 sekian, 820.000. Ya, dia nggak hafal kan, saya hafal 823.220. Oke. Nggak hafal kan, itu menunjukkan kalau dia nggak pintar-pintar amat. Yes. Saya itu hafal, tapi biasanya lebih hafal kalau sudah dikasih kuasa untuk membela. Saya kan tidak dikasih kuasa untuk membela. Kalau abang kan sudah dikasih kuasa untuk, harus dong hafal semua. Belum ada kuasanya. Natalius Pigai menuding Rocky Gerung takut dengan Gibran, tetapi malah diberi kuliah umum oleh Rocky Gerung tentang keberanian dan integritas. Berarti hadirnya Gibran itu abang benar-benar takutkan? Enggak. Dia kan kandidat. Jelas. Bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong jadi TPS yang bermasalah itu cuma satu. Ya. Yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi, TPS nomor 90. Ya. Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah, legal, undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran masuk calon saja sudah menyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Takut dong kalau tidak ada begitu. soal. Hitler itu dinyatakan legal. Ya. Dipilih secara demokrasi itu. Ya. Tapi 2 bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ tuh. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi. Udah. Rifai Harun menjelaskan kepada Natalius Pigai tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai inkonstitusional dan memberikan pandangan yang berbeda. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional nggak? Pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok? Iya, yang bilang keputusan Mahkamah Konstitusi itu undang-undang kok. Saya itu tahu betul putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Sebenarnya nggak sopan itu ketika kemudian diumumkan karena belum ada kesepakatan di antara 5 hakim yang mengabulkan. Dari 5 hakim yang mengabulkan itu, 2 hakim ternyata mengatakan yang boleh dicalonkan adalah berpengalaman atau sedang menjabat gubernur. Yang kepala daerah secara umum itu cuma 3. Makanya Saldi Isra sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan heran. Persoalannya adalah itu kan soal etik, dan etiknya kemudian sudah terbukti. Ketika kemudian secara kasar ketua Mahkamah Konstitusi kemudian memaksakan untuk membacakan putusan itu, disitulah persoalan terbesarnya. Nah sayangnya putusan MK itu selalu diberi judul final and binding. Begitu final and binding, kita tidak punya mekanisme untuk membatalkannya, walaupun putusan itu sontoloyo ngawur begitu. Natalius Pigai menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sah berdasarkan pengalamannya, tetapi Rocky Gerung memberikan kuliah yang berbeda tentang hukum dan konstitusi. Jadi keputusan MK adalah keputusan yang sah. Sudah tidak sekedar binding, tidak sekedar binding, tapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Ngerti saya itu, legalitasnya ada karena you bicara tentang konstitusi dalam perspektif hukum positifnya. Tetapi konstitusi juga mesti dibaca di dalam rangka penyempurnaan peradaban demokrasi, a living constitution. Nah, living constitution ini isinya adalah ethics. Itu dasarnya kan. Nggak ada konstitusi yang berhenti pada black letter of the law itu, yang baca sebagai tulisan hitam di situ kan. Begitu Anda, kenapa dimaksudkan supaya seseorang itu bisa diselundupkan lewat Mahkamah Konstitusi? Siapa yang diselundupkan? Pigai, nggak ada soal. Ini anak presiden diselundupkan menimbulkan interpretasi bahwa seseorang menginginkan dinastinya diperpanjang. Kan cuma itu keterangannya. Ada nggak ada di konstitusi? Fahri Bahmid menyatakan bahwa masalah tidak akan pernah selesai jika menggunakan logika Rocky Gerung.
dan langsung diberi kuliah umum tentang logika dan penyelesaian masalah. Iya, bernegara itu ada kepastian. Bernegara itu harus ada kepastian hukum. Makanya dalam Ketika menggunakan logika Bung Rocky, maka nggak akan pernah selesai. tidak akan selesai, negara tidak akan bergerak. Karena kita berdebat di tempat, kita akan berdebat. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Hukum yang beku atau hukum yang hidup? Makanya hukum itu kan ada 3 frame. Tunggu, saya tanya dulu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Living law, Yes, Bung Rocky. living law itu ada dalam konstitusi apa tidak? Living law itu tidak dalam konstitusi. Justru itu yang menyebabkan Konstitusi itu cuma hanya memberikan frame yang pasti. Ya justru itu Anda bilang Ya. supaya negara bergerak pakai yang pasti. Yang pasti itu berhenti. Makanya saya katakan dalam mengambil keputusan itu, jadi living law itu begini. Faulty law reasoning ada di situ. Living law itu dalam rangka untuk memproduksi sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu begini. Oke, Anda punya premis. Negara bergerak bila ada kepastian hukum. Terus saya tanya, yang menggerakkan negara itu positive legal reasoning atau yang tadi yang Anda sebut sebagai living constitution? Anda bilang living constitution. Living constitution tertulis nggak sebagai black letter dalam konstitusi? Dalam kajian Tunggu. Tertulis nggak? Dalam kajian konstitusi begini. Kamu katakan begini. Dalam kajian begini. Menurut Rocky Gerung, Mahkamah Konstitusi adalah tempat berdoa terakhir di mana hakim harus mendengarkan doa yang diucapkan dengan kejujuran dan integritas. Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai tempat kita berdoa terakhir. Itu poinnya tuh. Karena itu kalau disebut terstruktur, sistematis dan masif, itu untuk menguji kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuantitasnya itu ada di dalam pengadilan sebelumnya tuh. Kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, Anda minta semacam ini doa gue terakhir tuh. Nah, hakim itu harusnya mendengar doa yang diucapkan dengan kejujuran, bukan yang hakim bilang, ya tapi mana bukti bahwa Anda udah berdoa nih? Gak penting di situ kan? Itu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi itu nobility-nya itu paling tinggi, paling agung itu. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang nggak mungkin disodorkan kan? Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya setiap warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan. Pigai menyerang Rocky Gerung dengan menyatakan bahwa kasus itu berbicara tentang fakta bukan logika, sehingga perdebatan menjadi tak terelakkan. Gini, tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang fakta. Ini nggak ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta, bukan bicara tentang logika. Gini kan ada soal Tapi logika. bahwa logika itu membuka pintu untuk masuk ke entry point, menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, Saudara Pigai. Saya setuju. Iya, kalau udah setuju ngapain Kalau percaya? secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka Ya, maka itu artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket, nggak pakai otak, nggak pakai ethics, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Ya sudah. Ya iya itu. Kan undang-undangnya menyatakan demikian. Nah iya karena itu. Gini. Undang-undangnya menyatakan demikian. Kita sebagai warga negara Ya itu wajib tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang mengatur negara ini. Bos Pigai. Kecuali kalau Anda Bos mau Pigai. ingin berdiri membangun Bos sebuah Pigai. negara, Bos kemudian mengelola negara dengan Bos. hukum rimba, silakan. Pigai. Ini negara hukum. Pigai. Rekstad bukan Mokstad. Pigai itu Ini nggak- Rekstad bukan Mokstad. Menurut Rocky Gerung, ketiga capres memulai kampanye dengan cara yang kotor dengan memanfaatkan 20% presidensial threshold sehingga menimbulkan kontroversi. Karena kalau kita periksa sebetulnya dari awal tiga-tiganya kotor. Prabowo kotor, Anies kotor, Ganjar kotor. Karena mereka memakai fasilitas yang curang yaitu 20%. Yang dari awal kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal prosedurnya udah curang. Karena kecurangan itu, kecurangan berikutnya juga bertambah kan. Rocky Gerung heran mengapa Pigai berubah dari sosok pedagog menjadi demagogi, dan Pigai menjelaskan alasan dibalik perubahan tersebut. Pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu kan. Itu soalnya tuh. Nah orang bertanya kenapa Pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada Pigai itu? Itu pertanyaan kunci kita. Karena perpindahan paradigmanya jauh betul.
Nggak usah dijawab dulu, sabar. Saya apresiasi posisi, karakter, cara berpikir dan keinginan Bang Rocky Gerung. Ya udah, bagus tuh. Tapi Bang Rocky Gerung ini adalah penonton sepak bola terbaik di muka bumi ini. Saya pemain. Pigai mengakui bahwa cara berpikir Rocky Gerung di atas rata-rata. Tetapi sayangnya, dia hanya seorang penonton dan tidak ikut bermain dalam kancah politik. Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita. Ini ya, Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Justru karena Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Rocky Gerung membantah tuduhan bahwa dia adalah pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan memberikan klarifikasi tentang posisinya. Pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung AHY. Lama dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti kita sama-sama kok. Saya ya, juga pendukung AHY. Jangan salah. Silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu. You mau cari-cari teman. Oke, Saya terakhir Rocky, silakan terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik. Ya. Bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama, Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke.